Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Pometa di sini. Dan pastinya juga gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Bang Do yang ada di belakang kamera. Halo Bang Do. Halo Mpok, apa kabar nih Pok? Baik-baik. Oke, sebelumnya guys, selamat tahun baru nih. Ya, sekarang kita sudah menyambut tahun 2025 nih. Nah, semoga di tahun ini makin sehat jiwa raganya, terus bisa makin sukses juga nih untuk hal apapun di dalam segalanya nih. Loh, Berkicot juga udah setahun ya? Iya, Berkicot juga udah setahun nih guys nih. Wah, gak terasa ya udah setahun nih kita nemenin teman-teman dengan berbagai informasi, berbagai cerita-cerita dari teman-teman yang pernah podcast kayak gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalkan mau cerita, mau kasih kita mengenai materi apa yang akan kita bahas tuh boleh banget ya Bang Do. Nanti bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa email aja nih yang ada di description box gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih di segmen intis nih guys, yang dimana kita membahas mengenai hal-hal mistis, cerita-cerita mistis tentang urban legend dan lain-lain kayak gitu. Nah, namun sebelum kita mulai untuk pembahasan intis malam ini, jangan lupa di like, comment, subscribe-nya nih Wajib. supaya channel kita nih bisa terus meningkat dan bisa terus menemani teman-teman nih dengan berbagai informasi yang kita sampaikan. Kalau semakin meningkat kita juga akan memulai segmen-segmen baru. Benar. Reaction mungkin atau bacain cerita horor lagi mungkin. Nah, nanti pasti akan ada hal yang kayak gitu ya guys ya. Pokoknya pastinya kalau ada video dari Berkicot naik harus ditonton, di like, komen gak apa-apa. Itu Yang penting di share sih. di share ke teman-teman kalian Biar yang banyak tahu ya kan. Iya, Berkicot. kayak gitu. Oh iya lupa nih juga ditemenin sama ikoniknya Berkicot nih, Kicot guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kali ini di segmen intis gue akan membahas tentang salah satu, sebenarnya bukan disebut makhluk halus atau makhluk astral sih ya guys, tapi kayak lebih alat gitu ya, untuk dijadikan alat peraga lah untuk membuat orang tuh jadi kayak sakit, terus ya pokoknya mencelakai orang, terus dengan hal-hal yang buruk lah kayak gitu. Emang kita mau bahas apa sih Pok? Oke, nah hari ini kita akan bahas mengenai jenglot nih guys. Berarti ini alat buat si dukun nih biasa nih. Alat dalam hal-hal mistis lah kayak gitu. Sebelumnya Bang Do tahu nggak sih jenglot itu tuh apa gitu? Mungkin pernah tahu atau pernah. Gue pernah lihat dulu, lihat langsung. Dulu tuh ada tuh Pok di mall-mall tuh, apa sih istilahnya tuh kayak 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 pertunjukan gitu. iya, waktu itu pertunjukannya tuh ini anak genderuwo. Oh, ada anak genderuwo gitu. Ada namanya Tebo. Terus bisa lihat beneran lihat gitu. Aja nggak tahu tuh beneran anak genderuwo atau bukan. Nah, Sebisanya genderuwo. di pertunjukan itu dia tuh juga memamerkan jenglot Pok. Jenglot itu semacam ya kalau kita bilang kayak mainan figur lah. Iya. Figur gitu berbentuk seperti apa ya, peri lah mungkin ya, apa ya itu karena kayak mainan gitu, mainan hantu yang dimana katanya itu rambutnya bisa panjang, punggungnya bisa panjang, dan katanya minum darah gitu. Iya bener. Oke, nah sebenarnya kayak gitu guys penjelasan yang tadi Bang Do jelasin gitu. Cuma nanti di sini gue akan membahas atau memberikan informasi lagi nih tentang si jenglot ini kayak gitu. Lebih detail ya. Yap, betul. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya. Apa sih itu jenglot?
Nah, jadi jenglot itu adalah sebuah boneka yang berwujud mirip seperti manusia yang berukuran kecil nih, sekitar ya 10-20 cm lah kayak gitu. Nah, dia ini berkulit gelap, bertekstur kasar seperti mumi, ya kayak pernah pegang mumi aja. Terus memiliki wajah seperti tengkorak yang mempunyai taring, rambut, dan juga kuku yang panjang nih. Kalian udah terbayang dong kayak gimana bentuknya? Nah, dari masyarakat percaya kalau jenglot ini memiliki kekuatan mistis nih bang. Karena konon jenglot ini merupakan jelmaan manusia atau siluman yang diwujudkan dengan benda untuk membentuk suatu makhluk yang menyeramkan. Oh, jadi itu jelmaan gitu. Jadi pantas. Jadi ada ya sebagian masyarakat lah yang percaya kalau misalkan sih jenglot ini diciptakan atau jelmaan kayak gitu. Pantas kayak di YouTube tuh kayak ada orang penarikan benda pusaka dapetnya jenglot. Iyalah kayak gitu. Nah, namun ada juga nih dari sebagian masyarakat lainnya yang percaya kalau jenglot ini itu bisa digunakan di dalam hal positif dan tidak selalu mengundang bencana nih bang. Tapi kalau untuk yang ini memang masih belum terbukti ya secara nyata dan maupun secara ilmiah gitu. Tapi ada sebagian masyarakat khususnya di Jawa yang percaya kalau misalkan jenglot ini tuh nggak selamanya dengan hal-hal yang negatif gitu. Dan bisa jadi tidak selalu mengundang bencana kayak gitu guys. Namun ya memang balik lagi ya Kak, percayaan masing-masing kayak gitu kan. Karena kan di setiap daerah pasti beda-beda gitu untuk kepercayaannya. Jadi nih si jenglot ini gue kirain kayak benda pusaka pajangan doang gitu, maksudnya kayak peliharaan ya udah gitu doang, ternyata bisa dimanfaatin. Iya benar kayak gitu. Manfaatnya apa aja po? Nah jadi sebenarnya tuh kita lanjut dulu ya bang. Nah makhluk ini tuh juga kadang dianggap sebagai jenis vampir karena sering memakan darah, baik itu darah hewan maupun darah manusia guys kayak gitu. Nah karena si makhluk ini dipercaya diciptakan oleh manusia, nah maka si pemilik jenglot ini tuh harus memberikan setetes darah setiap harinya. Oh, jadi ini si siapa namanya tadi? Pemiliknya Bukan jenglot. jenglot. Iya si jenglot ini namanya vampir ini. Ada yang bilang seperti itu karena Indo ya. Iya tahu sendiri kalau vampir itu kan memang berhubungannya sama darah ya guys ya. Kayak gitu. Pernah juga tuh po nonton di apa sih namanya di YouTube. Ada tuh orang peliharaan warga dah gitu di kampung itu melihara sapi, kambing itu tewas po. Katanya penyebabnya itu katanya ada yang melihara gitu, ada yang melihara si jenglot ini. nggak tahu. Jadi tuh ya katanya darahnya kering kok. Katanya diisep jenglot gitu katanya. Cuma kan ya tapi bener kayak di bagian lehernya atau di bagian mana itu kayak ada 2 titik merah kayak disendot gitu. Oh kayak taring gitu ya. Oh sama kayak penjelasan yang tadi, dia punya taring guys. Oh make sense sih. Wah ngeri juga ya kalau misalkan punya hewan gitu yang udah dirawat tiba-tiba meninggal, matinya kayak gitu. Menyedot dia po dia. Iya kayak vakum ya. Nah tapi ada juga yang bilang nih bang kalau darah tersebut itu nggak harus dimasukin langsung ke si jenglotnya ini nih. Jadi misalkan dia punya jenglot nih, nah cukup taruh aja nih kayak sedikit darah gitu di sekitarnya dia atau di sampingnya dia. Nah itu nanti dia akan nyedot sendiri katanya. Kayak gitu. Oh dia punya kekuatan guys, nyedot sendiri kayak gitu katanya. Nah terus ada juga nih yang bilang katanya kalau misalkan si pemiliknya ini nggak menyediakan nih makanannya darah itu ya katanya dia dan orang-orang di sekitarnya itu akan terkena musibah katanya kayak gitu kan. Orang-orang sekitarnya tuh kayak yang si keluarganya yang punya gitu ya, si keluarganya punya maupun dari ya tetangga-tetangga dekatnya lah kayak gitu. gitu. Nah
Namun ada juga nih beberapa orang yang menuduh bahwa si jenglot ini itu hidup untuk meminum darah ketika tidak ada orang di sekitarnya. Jadi Malu dia berarti. iya, jadi kalau misalkan ditaruh nih di samping nih gitu, dia lirik-lirik dulu nih, ini ada orang nggak nih? Iya. Ini kalau nggak ada orang baru disedot sama dia. Kenapa ya namain temen ya? Temen kita juga pada begitu kok, disediain mandang kalau di mandang. Iya, belum kitanya pergi melengos sedikit ya kan? Kita ke dapur balik lagi ya, habis. Ya namanya juga temen. Berarti ini jenglot introvert. Ya malu-malu mau gitu ya kan. Nah tapi ada juga nih beberapa yang mengklaim kalau jenglot ini dapat memperoleh nutrisi dari darah ini tanpa harus bersentuhan dengan darah tersebut kayak gitu. Ya kayak sama kayak tadi ya penjelasan Gaib gitu ya. ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ya peliharaan makhluk halus lah yang kalau kita kasih susu gitu ya kan, tuh susu kan utuh tapi Oh kayak rasanya kayak mereka boneka ini yang kayak itu tuh bener kayak gitu kan. kita bisa nyedot sendiri. Iya. Kayak Benar. Nah itu tadi mengenai pengertian atau penjelasan tentang si jenglot ini bang. berarti bisa dikatakan boneka-boneka yang dipelihara dibeli sama artis tuh jenglot dalam rupa modern kali ya. Iya bentuknya bagus gitu, dalam beda bentuk kali ya kayak gitu. Bukan jenglot yang kita tahu pada umumnya, mungkin kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai asal usul atau sejarah kemunculan si jenglot ini guys. Let's go. Nah jadi si jenglot ini tuh sebenarnya tidak tahu ya, maksudnya dari mana asal usulnya gitu, maksudnya tidak pasti gitu ya. Tapi memang si jenglot ini itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu katanya guys, kayak gitu. Nah tapi si jenglot ini juga pernah muncul di Pulau Jawa pada tahun 1990-an lah gitu. Jadi dan makhluk ini katanya diduga ditemukannya itu di sekitaran bawah tanah, terus juga batang pohon atau bahkan di atap rumah. Katanya gitu guys. Berarti ini nggak sengaja ketemu gitu. Iya. Ya mungkin karena si makhluk ini juga tadi yang kayak penjelasan di awal, dia adalah ciptaan dari manusia untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin ditemukannya di tempat-tempat yang seperti itu ada hal-hal atau maksud-maksud yang lain. Jadi istilah katanya dukun pindah rumah ketinggalan nih si jenglot. Mungkin ya kayak gitu. Nah dan beberapa orang juga percaya kalau jenglot ini adalah dulunya manusia. Nah jadi ada tradisi nih yang menyatakan bahwa makhluk ini adalah seorang petapa atau pertapa ya. Pertapa yang mempraktikkan ilmu sihir terlarang untuk memperoleh kehidupan abadi. Jadi kalau di kita bahasanya dipersimpel, dukun yang pengen punya ilmu dia hidup abadi begitu dah. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, jenglot ini juga dipercaya merupakan orang yang meninggal dunia tapi tubuhnya itu ditolak oleh bumi sehingga tidak terurai dan juga tubuhnya dia tuh jadi menciut gitu guys. Ngecil, nyusut. Plastik kali dia po nggak terurai. Iya mungkin ya. Ini manusia plastik nih. Dibakar. Nah katanya nih konon juga jenglot ini ditemukan oleh dukun setelah melihat pertunjukan ritual magis nih. Ya meskipun kadang si makhluk ini tuh bisa muncul dengan sendirinya kayak gitu ketika ada acara deh tuh. Apa sih ini namanya? Dukun kali. Iya pertunjukan gaib gitu guys. Katanya seperti itu. Nah, yang lain juga berpendapat nih kalau jenglot merupakan spesies hewan langka yang tidak diketahui oleh sains nih guys. Nah, namun beberapa yang lainnya juga menganggap bahwa jenglot tidak lebih dari sekedar buatan manusia. Gitu. Tapi ya kalau misalkan kayak sekedar kayak bentuknya doang, ya mungkin kita bisa percaya gitu ya. Kalau misalnya oh ini bener ciptaan manusia nih. Nah cuman bagaimana dah tuh ngejelasinnya kok kalau rambut sama kukunya bisa numbuh? Emang ada? Katanya begitu. Rambutnya Mungkin dia ke salon kali. terus-terusan panjang sama kukunya panjang.
Nah itu tadi kali ya, karena dia sebagai jelmaan ya, atau yang tadi dia adalah sebagai manusia yang meninggal dunia gitu, tapi hidupnya tapi ditolak oleh bumi kayak gitu, makanya mungkin kayak manusia juga gitu, bisa panjang rambutnya, kukunya juga bisa panjang, mungkin kayak gitu ya Bang. Ada menurut Muhammad Syakir Muhammad Azmi, ini seorang praktisi medis Islam Malaysia. Nah dia berpendapat kalau jenglot ini itu hanya dibuat dari bahan biasa nih. Nah yang dimana benda-benda yang dibuat untuk si jenglot ini itu dijual ini tergantung pada seberapa nyata mereka terlihat. Gitu. Berarti tergantung si pembuat nih. Ya kayak gitu guys. Oke. Di sisi lain juga benda ini dapat dibuat menggunakan janin hewan yang diyakini lebih berkhasiat nih Bang. Nah sebagai benda buatan manusia, jenglot tidak memiliki kekuatan sendiri, melainkan melalui ilmu hitam untuk memberikan kekuatan gaib kepada si jenglot ini. Kayak gitu. Nah jadi ada juga yang dimanfaatkan untuk kekuatan-kekuatan gaib ditaruh di dalam si jenglot ini kayak gitu. Berarti dalam artian diisi dah gitu lah. Oh berarti kayak aduh makin ngeri ya kita ya, kayak nyimpan boneka gitu, action figure. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya ya. Iya mungkin ya dalam bentuk-bentuk yang seperti itu yang buatan manusia ternyata bisa diisi makhluk-makhluk kayak gitu ternyata ya. Kayak gitu. Karena aku pernah lihat kemarin di Instagram, Apa itu? ada orang di Ruqyah gitu kan. Di Ruqyah ternyata tuh si makhluk itu bersemayam di boneka boneka beruang gede. Ketika bonekanya itu injek dia kesurupan langsung Oh iya lah, itu kan istilahnya kayak jadi dirinya dia nggak sih? Iya ternyata ya kan yang tadi gue bilang, ternyata kan kita nyimpan boneka-boneka gitu makin mengerikan gitu. Iya benar, karena kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya yang namanya ya makhluk seperti itu gitu kan nggak punya pikiran gitu ya guys ya. Jadi khawatirnya tuh jadi menyerang ke diri kita sendiri gitu. Nah lanjut lagi, karena secara populer jenglot dipercaya dapat melayani tuannya dalam berbagai cara nih, misalkan dia bisa memberikan perlindungan, terus juga sebagai jimat keberuntungan nih. Masak mie misalnya ada yang masak mie. Wah kalau bisa boleh nih ya. Iya kalau bisa nggak apa-apa, Suruh-suruh aja. Oke Dan juga membalaskan dendam kepada musuh-musuh dari si pemilik jenglot ini guys. Katanya seperti itu. Cukup serem juga ya. Sampai ada harus membalas dendam. Gajinya berarti pakai darah ya. Iya benar. Aduh nyuruh doang. Tapi itu dia PKWT apa langsung? Ya kayaknya Si PKWT harta. tapi tergantung sih dia, kalau misalkan dia kerjanya bagus sih mungkin bisa karta kak ya. Tuh guys. Tapi nggak juga Yang benar. Kita lanjut nggak nih? Lanjut Ya. Oke, itu tadi adalah solusi atau sejarah singkat tentang si jenglot ini guys gitu. Nah sekarang nih kita akan bahas mengenai penampilan dari si jenglot ini. Let's go. Jenglot ini memiliki penampilan mirip dengan manusia nih Bang, namun dengan ukuran yang kecil dan badannya ini yang dilengkapi dengan taring yang tajam, kuku yang tajam dan panjang, serta rambut yang panjang dan berantakan. Gue kemarin waktu dulu sih ngeliatnya dia kayak ikan asin Ngapa ya? Kok kayak ikan asin? Nah, iya kering bener. Kering kaku gitu. Iya kaku kering. Kamu pernah lihat? Pernah lihat ya kan gue cerita itu. Oh yang lo bilang si Tebo itu. Oh itu bentuknya kayak gitu. Ya lu cari dah di internet, ada dulu si Tebo anak genderuwo gitu. Ntar kita cek ya guys ya, benar atau enggak. Bener maksud deh si Tebo mah bentukannya gue gak tahu deh tuh make up atau gimana ya, badannya kayak gorila kok. Berbulu kayak Samson Betawi. Pernah nonton kan Samson kali? Ada pembulu Ini ngomong apa gitu. nanti kita coba cek ya. Rambutnya kayak ODGJ bener. Bener ya, manusia bukan? Manusia artinya.
Tapi kasihan banget ya, masa dibilang anak genderuwo anjir. Ya namanya orang kan, kita kan luar gampang aja begoin. Iya sih emang. Kayak ada dah tuh. Ada-ada aja emang. Lanjut ya guys. Nah jadi dia si Jenglot ini tuh juga diteliti secara medis nih bang. Ya jadi menurut tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Jenglot didefinisikan bukan sebagai makhluk hidup nih. Melalui foto ronsen tidak ditemukan adanya unsur tulang yang dimana tulang sebagai penyangga organ makhluk hidup nih. Namun hal mengejutkan nih justru diperoleh dari penelitian DNA lapisan kulit jenglot yang mengelupas. Jadi dari si tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu berpendapat kalau dia ini bukan sebagai makhluk hidup. Karena ya tahu sendiri lah, setiap makhluk hidup kan punya tulang ya. Nah jadi tergantung tergantung dia orang Medan bukan. Kalau bukan mulutnya tapi tulang. Beda dong, ini tulang, ini bukan tulang. Oh bukan, beda guys. Ada dia aja nih mentang-mentang orang Medan. Lanjut ya. Nah jadi juga dari tim penelitian DNA ternyata lapisan kulit jenglot ini tuh juga dipercaya bukan dari makhluk hidup seperti itu guys. Jadi dia dari apa? Ya itu tadi bener kali, bikinan manusia ya kan. Nah setelah dilakukan pemeriksaan lagi nih oleh dokter entah Jaya ya guys ya, Surya Atmaja dari Universitas Indonesia. Nah ternyata lapisan kulit itu memiliki DNA primata sejenis manusia guys. Apa? Monyet, orang utan ya primata ada pokoknya, gorila, monyet, orang utan, simpanse. Apalagi tuh satu lagi? Gorila udah tadi. Nah, namun penyelidikan asal Dokter Jaya yang ini kali, yang nanganin kasus ini cyanida. Oh iya ya. Ya nggak tahu dan nanti kita coba cek ya guys. Kalau ada nanti gue tampilin di sini. Kalau emang bener gitu. Nah, namun penyelidikan asal usul jenglot secara medis ini dihentikan nih karena pemilik dari si jenglot tersebut itu tidak mengizinkan guys untuk si jenglotnya ini dibedah secara detail karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ketahuan kali po jenglotnya dia palsu. Iya, dia nggak ada SNI-nya. Iya, nggak ada hologram. Betul. Nah, namun ada juga yang menyimpulkan nih bang, kalau si jenglot ini itu dibuat dengan proses mumifikasi dari beberapa spesies seperti kepala monyet yang disambung dengan ekor kuda sebagai rambutnya. Kepala monyet gede dong, tapi ini kecil po, kayak ikan teri, kayak ikan asin. Kan beragam bang, namanya jenglot kan beragam ya, namanya juga diciptain sama manusia. Ya. Mau bikin kayak apa juga kan ya? Ya namanya warga nyari duit ya. Ini kan apa aja dilakukan guys. Gue aja bayar lagi tuh dia mah. Najis dah. Dapat makan minum gitu? Kagak dong, ngasih makan. Oh justru ngasih makan, beda sendiri makannya. Jadi pertunjukan Stebo tuh kita bisa ngasih coklat gitu po. Tapi model sendiri? Ya model dewek. Ngapain bang? Baik kita kasih kata-kata mutiara belum musim. Masih hidup gitu ya. Jangan berkecil hati Tebo. Nah terus juga ada yang bilang kalau jenglot ini yang sering ditemukan nih ya, itu dalam kondisi duduk dengan kedua tangannya bersilang dada. Iya bener tuh, mirip seperti mumi. Tangannya kayak X-Men po. Gini kan? Iya kayak gitu, kukunya panjang-panjang gitu. Iya. Jadi ada yang berpendapat atau yang sering banget ditemukan tuh seperti itu. Umumnya jenglot seperti itu guys. Kayak gitu kata. Rambutnya gondrong po. Iya gondrong bener-bener. Rambutnya gondrong seberantakan ya, nggak kusut. Iya kayak udah geje. Nggak pernah dikeramasin kali. Makanya numbuh sendiri. Nah kita mah mikir gini lah, kalau dia minta cukur gimana? Iya, mereka ada nggak tapi nih jenglot botak? Ada kali. Coba kita coba cek ya guys. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai penampilan atau perwujudan dari si jenglot ini guys, menurut beberapa ahli, beberapa orang gitu ya.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mitos dari si jenglot ini, guys. Let's go. Nah, ya meskipun banyak yang ragu nih ya sama si jenglot ini, tapi nggak sedikit nih Bang yang percaya sama si jenglot ini gitu. Nah, banyak yang mengaitkan jenglot ini dengan hal mistis, pesugihan, praktik ilmu hitam, atau bahkan sebagai penjaga kekayaan. Katanya seperti itu. Jangan aja pakai begitu, nanti bang aman ya kan. Kalau nggak ini Tuyul, iya. Soalnya jagainnya dari bini, dia sutel tuh bisa tuh duit dijagain dah. kayak kemarin ada berita deh, ya kan dia pekerja bapak-bapak gitu, gajian tapi selama berpuluh-puluh tahun gajinya nggak pernah diambil guys. Kenapa ya bang? Diambil bini ya. Bukan nggak diambil itu mah, emang aja nggak ada duitnya lagi habis. Lanjut, nah beberapa dukun juga mengklaim bahwa mereka bisa menggunakan jenglot untuk membantu orang untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan dengan cara yang tidak biasa. Kayak gitu. Nah ada juga beberapa yang percaya kalau ada yang menemukan atau memiliki si jenglot tanpa izin, ini bisa membawa kutukan gitu. Nah, karena sebenarnya makhluk ini itu dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan supranatural yang bisa mendatangkan malapetaka apabila tidak diperlakukan dengan benar. Katanya seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya mereka yang memiliki jenglot akan melakukan ritual-ritual khusus nih untuk memberi makan dan juga ngerawatnya. Konon seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu tadi mengenai mitos mengenai jenglot ya guys ya, kayak gitu. Jadi gimana nih kalian? Apakah kalian percaya adanya jenglot? Kalau gua dari penjelasan dokter aja sih tadi. Iya ya, benar ya. Berarti itu kayak meyakinkan ini adalah buatan manusia, udah gitu. Iya benar. Jadi ya kalau misalkan kayak secara hal-hal gaib atau secara mistis gitu-gitu tuh mungkin hanya pendapat dari beberapa orang aja gitu. Karena kan ya yang namanya manusia kan pasti berbeda-beda ya beranggapan gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke kepercayaan masyarakat terhadap jenglot. Nah jadi kepercayaan masyarakat terhadap jenglot nih ya cukup bervariasi. Ini tergantung dari budaya dan spiritual masing-masing nih kayak gitu. Jadi di beberapa daerah ya terutama yang masih memegang teguh mengenai adat istiadat nih dan kepercayaan tradisional, si jenglot ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan besar dan harus diperlakukan dengan hormat. Gitu. Nah, tapi sebaliknya di kota-kota besar atau mungkin ya di kalangan modernnya kayak sekarang gitu, jenglot lebih dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat yang cukup menarik tapi sebenarnya emang sulit dipercaya adanya jenglot. Tapi ya meski demikian ya keberadaan jenglot masih menjadi topik yang ya masih sering dibicarakan sampai sekarang ya kan. Nah terutama di kalangan paranormal, dukun, atau mereka yang memiliki ketertarikan pada dunia supranatural. Kayak gitu guys. Nah itu tadi adalah beberapa informasi mengenai apa itu jenglot. Terus juga tadi kita udah bahas asal-usulnya. Terus juga perwujudan dari si jenglot ini, mitos-mitos tentang si jenglot, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap jenglot ini guys. Nah jadi menurut kalian gimana? Mungkin kalau kalian ada yang tahu lebih mengenai jenglot ini, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita juga bisa tahu. Dan balik lagi kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah informasi ya guys ya. Karena balik lagi kita ini ngeriset dari internet, dimana semua yang kita informasikan ke kalian itu berdasarkan dari sana kayak gitu. Nah mungkin dari gue cukup sekian Bang Do untuk mengenai si jenglot ini. Mungkin dari lo ada tambahan gak? Cukup sih, cukup ya. Oke, jadi itu aja guys penjelasan mengenai sub jenglot ini ya. Kalian jangan main-main atau jangan coba-coba bikin ya jenglot ini, awas aja pokoknya. Percaya kepada diri kalian sendiri dan juga Tuhan Yang Maha Esa.
Oke, dari gue cukup sekian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya channel Berkicot. Nyalain notifikasinya jadi kalian bisa tahu nih kalau misalkan kita upload video baru. Oke, gue Pometa pamit, Gue Bang Do juga pamit. Kicot pamit, Berkicot pamit. Bye.